Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Arifin Halim dalam program Permata Dharma. Permata Dharma edisi kali ini telah memasuki batch yang ke-39 dan selalu disiarkan secara live melalui Instagram Tribun Medan Daily dan juga Facebook Tribun Medan. Program ini disiarkan setiap 2 minggu sekali dan kami selalu menghadirkan beragam narasumber spesial dengan topik yang sangat menarik untuk kita bahas pada setiap program Permata Dharma. Dan pada Permata Dharma edisi ke-39 kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang bakti. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung Permata Dharma edisi ke-39, yaitu dari Newton Ready Mix, jasa konstruksi dan penjualan material bangunan, serta GMI Cleaning Service, jujur, profesional, terpercaya. Terima kasih kepada para sponsor yang selalu mendukung program Permata Dharma. Nah, pada program Permata Dharma kali ini kita kedatangan 4 orang narasumber. Ya, beliau-beliau adalah tokoh pemuda dan juga anak-anak Kudis yang akan kita ajak bincang-bincang santai. Dan tentunya terlebih dulu saya akan perkenalkan 4 narasumber. Kemudian kita akan melihat sebuah video di mana mereka ini telah memenangkan sebuah ajang di perlombaan Bintang Duta Buddhis. Yang pertama yaitu Jerry Tanoto Kwok, Putra Sakya 2024. Nama budaya, Jer? Nama budaya, selamat pagi semuanya. Yes. Perkenalkan, nama saya Jerry Tanatoko. Selamat datang. Saat ini saya berusia 16 tahun dan saat ini saya masih berstatus pelajar di Sekolah Bangun Insan Mandiri. Oke, luar biasa. Thank you, Jerry. Yang kedua adalah Felisa Ilona Fuk, Putri Sakya 2024. Nama budaya, Felisa. Nama budaya. Selamat pagi pemirsa. Perkenalkan saya Felisa Ilona Fuk, Putri Sakya 2024. Saat ini saya seorang pelajar dari Sekolah Swasta Cinta Budaya Chongwon, kelas 3 SMA. Halo. Iya, terima kasih Felisa. Yang ketiga adalah Karin Taniama, Buddhist Idol 2024. Nama budaya, Karin? Nama budayaku. Selamat pagi semuanya, nama saya Karin Taniama. Saya berusia 17 tahun. Saya adalah Bintang Duta Buddhist Idol tahun 2024 dan saya adalah calon mahasiswi tahun ini. Oke, thank you Karin. Dan yang terakhir adalah adik kita Jewin Lim Kon, Bintang Cilik Buddhis 2024. Nama budaya Jewin? Perkenalkan, nama saya Jewin Lim Kon. Saya berumur 12 tahun. Saya sekolah di Mentari Bangsa National Play School. Oke, nah pemirsa Tribun dimanapun berada, tentunya kita juga penasaran nih bagaimana proses para narasumber ini memenangkan lomba, baik itu Putra Sakya, Putri Sakya, Buddhist Idol maupun Bintang Cilik Buddhis. Kita akan terlebih dulu melihat video pada saat beliau-beliau memenangkan juara pada perlombaan Bintang Duta Buddhis. Ini dia videonya. Bintang Cilik Buddhis 2024, Jewin Lim Kon. Kasihmu yang tulus bagaikan mentari mama. Karin Taniama terpilih menjadi Buddhist Idol 2024 dan otomatis Kayla Junichi terpilih menjadi runner-up Buddhist Idol. Rasakan Putri Sakya 2024, Felisa Ilona Fuk. Putra Sakya 2024, Jerry Tanoto Kwok.
kelahiran Maha Bodhisattva Siddhartha ke bumi ini. Dengan pikiran yang terkendali, tidak mengucapkan kata-kata jahat. Sebagai manusia tidak luput dari hukum ketidakkekalan. Tidak memilih atau mengharapkan imbalan apapun. Traman dan keselarasan. Bahkan jika banyak dikritik, ia tidak menjadi tersinggung. Bulan Purnama Sidi, seorang pertapa agung berjuang. Meneladani cinta kasih dari Buddha. Ya, itulah video di mana proses dan juga terpilihnya para duta Buddhis, baik itu dari Putra Sakya, Putri Sakya, Buddhis Idol, dan juga Bintang Cilik Buddhis. Dan perlu Bapak Ibu pemirsa Tribun Medan ketahui bahwasanya Bintang Duta Buddhis ini adalah program yang dimiliki oleh Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Dan di dalamnya itu ada 3 ajang perlombaan. Dimulai dari yang pertama adalah pemilihan Putra Putri Sakya yang sudah berlangsung sejak tahun 2010, khususnya untuk pemilihan Duta Buddhis di kalangan remaja. Yang kedua adalah Buddhis Idol, adalah sebuah ajang pencarian bakat menyanyi lagu-lagu Buddhis di kalangan remaja Buddhis juga yang sudah diadakan sejak tahun 2010. Dan yang terakhir adalah Bintang Cilik Buddhis. Bintang Cilik Buddhis adalah sebuah ajang pencarian bakat khusus kepada anak-anak Buddhis yang diselenggarakan sejak tahun 2013. Dan Bintang Duta Buddhis ini beliau-beliau yang telah memenangkan ataupun juara pada saat ajang perlombaan ini nantinya akan ditekankan 3 program kerja, yaitu di bidang Duta Buddhis, bakti sosial, dan juga kegiatan Buddhis. Untuk konten sosial media juga ada di YouTube, Facebook, Instagram, termasuk ada program berbagi di panti asuhan, panti jompo, anak jalanan, dan mengisi berbagai acara Buddhis. Dan tujuan mengapa diadakannya Lomba Bintang Duta Buddhis adalah sebagai ajang pembinaan pemuda Buddhis, kemudian untuk menarik minat anak-anak remaja dalam penyebaran Buddha Dharma, menyebarkan Buddha Dharma melalui generasi milenial di era digital ini, serta meningkatkan kesenian, ketertarikan kesenian dalam penyebaran Buddha Dharma. Nah, itu adalah tujuan diselenggarakannya Bintang Duta Buddhis. Dan tentunya kita ingin bincang-bincang santai kepada 4 narasumber yang sudah bergabung dengan kita di studio Tribun Medan. Terlebih dulu saya ingin bertanya juga dan mungkin ingin mendengar suara emasnya ya dari Buddhis Idol dan juga Bintang Cilik Buddhis yang tentunya mereka ini adalah pemenang lomba menyanyi. Mungkin saya pengen mendengar sekilas Karin Taniyama, boleh nih berikanlah suara emasnya untuk kepada pemirsa Tribun Medan, bisa menyanyikan sebuah lagu singkat saja yang mungkin berhubungan dengan Waisak atau berhubungan dengan yang lain yang bisa nanti para pendengar Tribun juga mendengarkan. Silakan Karin. Mungkin lagu Buddhisnya Hadirkan Cinta. Hadirkan Cinta, boleh, silakan Karin. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Luar biasa. Thank you untuk Karin Taniyama. Hadirkan Cinta, yaitu lagu yang sangat melegenda sekali dan penuh dengan makna yang sangat bagus untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adik kita Jewin Lincoln, pemenang dari Bintang Cilik Buddhis 2024. Boleh nih Jewin berikan suara emasnya kepada para pendengar Tribun. Boleh menyanyikan satu buah lagu secara singkat, Jewin, silakan. Lagu Mama. Mama, boleh. Silakan Jewin. Kau curahkan cinta kasih buat kami Mama, tak pernah kau harapkan pamrih. Tampalah kau selalu membimbing kami Mama, kasihmu tak mengenal waktu.
Oke, thank you Jewin Lincoln. Ya, emang kalau sudah pemenang itu suaranya luar biasa ya. Kalau saya nyanyi mungkin speakernya pecah ya. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu pendengar Tribun yang sudah melihat ya penampilan dari Budis Idol dan juga Bintang Cilik Budis, tahun depan ada perlombaan. Setiap tahun diadakan itu boleh mengajak teman-teman, saudara yang punya anak untuk mengikuti lomba ini, karena ini adalah sebuah lomba yang sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang menyanyi. Kalau untuk Putra Putri Sakia adalah kemampuan dalam bidang public speaking, bisa juga keberanian berbicara di depan umum. Oke, kita akan langsung mulai bincang-bincang nih dengan 4 narasumber. Terlebih dulu kita akan mulai dari Felisa dulu nih. Felisa selaku Putri Sakia 2024. Felisa, kalau saya boleh tahu kira-kira apa sih sebenarnya motivasi awal mengikuti ajang Bintang Duta Budis ini, Felisa? Baik, awal saya mengikuti ajang Bintang Duta Budis ini adalah sebagai anak muda. Saya ingin memperluas dunia saya dengan belajar memahami dan memperdalam Dhamma, dan saya ingin menyebarkannya kepada muda-mudi setempat, terutama di Sumatera Utara. Berarti punya motivasinya ke sana gitu ya. Oke, mantap, luar biasa nih. Kalau dari Jerry nih, Jerry, Putra Sakia 2024, apa sih motivasi awal kok mau sih mengikuti ajang Bintang Duta Budis ini? Saya itu ingin menambah pengalaman saya dalam hal-hal Buddhis untuk menyebarkannya kepada orang-orang yang ingin mendengarkannya. Berarti menambah pengalaman sehingga bisa menginspirasi orang lain gitu ya, Jer ya. Oke. Nah, bagaimana dengan Karin Taniyama? Motivasinya apa nih, Karin? Waktu awalnya saya diajak sama teman piara saya. Oke. Terus makin mendalaminya kayak punya motivasi supaya mau menyebarkan Dharma melalui kita lagu Buddhis. Oke, berarti karena diajak temen ya. Iya. Tapi teman tidak mengikuti ajang lomba ini juga ya. Oke, berarti ya temennya melakukan karma baik ya. Iya, benar sekali. Akhirnya Karin bisa terpilih. Nah, adik kita Jewi nih, pengen tahu nih kira-kira apa sih motivasinya Jewi kok mau mengikuti lomba? Murni keinginan mama untuk mencoba kemampuan vokal saya. Oke. My mom asked my homeroom teacher to inform me if there are any singing competitions at school. Oke. Then, at the beginning of January, my teacher sent me Bintang Duta Budis singing competition. Oh, oke. Sewaktu saya melihat IG Bintang Duta Budis, mama saya mengatakan bahwa visi dan misinya sangat bagus. Oke, berarti karena mama juga ya, mama motivasi awalnya, kemudian guru juga mendorong supaya ini lomba ini bagus nih, harus diikuti. Apalagi tadi kata Jewin, mama mengatakan visi misinya bagus. Benar ya, visi misinya bagus sehingga terinspirasi untuk mengajak anaknya yaitu Jewin mengikuti lomba ini ya. Ini bagus sekali. Artinya benar sekali para pendengar Tribuns, lomba Bintang Duta Budis ini adalah lomba yang sangat positif, bisa meningkatkan kualitas pemuda juga tentunya, dan yang pastinya adalah punya lingkungan yang bagus. Kalau dalam istilah Buddhis itu juga kita menyebutnya adalah kita pasti punya namanya sahabat Dharma atau Kalyanamita. Nah, itu penting sekali untuk Bapak Ibu pendengar Tribun yang mendengar hari ini secara live. Tahun depan boleh berbondong-bondong mengajak anak-anaknya ataupun kenalannya untuk mengikuti lomba dari Bintang Duta Budis. Oke, kita pengen tahu nih dari Karin dulu deh. Terpikir nggak kira-kira kenapa kalian bisa menjadi winner itu? Pernah nggak terpikir, wah saya mengikuti lomba ini, apakah bisa saya menjadi seorang winner? Kemudian apa yang dirasakan pada saat, waduh terpilih nih sebagai Budis Idol 2024? Atau gimana rasanya, Karin? Waktu awalnya tentu saja tidak terpikir, karena kan banyak saingannya. Benar. Dan setiap individu itu punya karakteristik suara dan warna suara masing-masing. Terus kalau rasanya gimana? Pasti bahagia, senang, dan tentu sangat-sangat bersyukur lah atas dukungan-dukungan dari teman-teman, keluarga semuanya juga. Oke, berarti awalnya memang nggak kepikiran, cuma pada saat terpilih juga wah rasanya tuh happy sekali ya. Kalau dari tadi video tuh happy banget memang ya. Oke. Nah, kalau dari Jerry nih, Putra Sakia nih, terpikir nggak awalnya bisa menjadi winner, kemudian feel-nya bagaimana nih setelah terpilih? Waduh, gimana setelah terpilih pada saat di panggung itu? Enggak sih. Pertama, banyak peserta lain di ajang Bintang Duta Budis, banyak bakat spesial dari diri mereka sendiri, sehingga membuat saya kayak terasa tidak
mungkin gitu. Dan setelah terpilih saya merasa bahagia. Bahkan bahagia tersebut tidak terlupakan. Jadi punya kenang-kenangan memori gitu ya. Wah, ini paling tidak suatu saat setelah bekerja ataupun setelah berusaha masih ada kenang-kenangan dulu pernah terpilih menjadi Putra Sakya 2024 ya. Oke, bagaimana dengan Felisa? Nah, Felisa boleh cerita nih bagaimana rasanya terpilih dan ada nggak kira-kira mungkin ada mimpi-mimpi gitu, wah ini mungkin saya akan terpilih menjadi Putri Sakya, ini ada nggak gitu Felisa? Jujur awalnya dari awal audisi sampai grand final saya tidak pernah sekalipun kepikiran bakalan jadi winner karena saya lihat peserta yang lain banyak sekali bakat-bakat yang sangat keren gitulah. Jadi saya kurang percaya diri, tapi berkat dukungan dari teman-teman saya, guru saya, keluarga saya menjadi lebih percaya diri dan melakukan yang terbaik agar tidak mengecewakan mereka. Jadi rasanya terpilih itu bagaimana pada saat di panggung, wah terpilih gitu kan, Felisa Ilona Fu, Putri Sakya gitu kan. Feel-nya bagaimana itu pada saat terpilih? Tentunya sangat senang dan saya merasa sangat bersyukur diberikan kesempatan yang sangat berharga. Oke. Pastinya happy banget ya. Kalau udah terpilih tuh ada yang mungkin terkejut, wah kok bisa terpilih gitu ya. Benar. Oke. Nah, Jewin, bagaimana nih? Jewin boleh cerita nih kira-kira feel-nya gimana? Tidak. Kalau terpikir akan menjadi winner, tidak. Karena saya tidak memiliki pengalaman dalam menyanyi di panggung sebelumnya. Oh, oke. Dan saya melihat peserta lain yang tampil dengan sangat percaya diri. Berarti sebelumnya nggak pernah mengikuti lomba menyanyi gitu ya? Enggak. Ini pertama kali jadinya? Oke. Nah, kemudian terpilih rupanya nih menjadi seorang winner. Feel-nya gimana nih? Rasanya di atas tuh gimana ya? Senang dan sedikit shock. Oh, ada shock juga ya? Ya, karena ini pertama kali ya. Berarti artinya pertama kali mengikuti lomba terpilih menjadi Bintang Cilik Budis 2024 ya. Ini berarti karma baiknya sudah matang gitu. Kalau karma baiknya belum matang ya mungkin mau ikuti beberapa kali lagi. Nah, ini menarik ya. Artinya apa? Artinya dari semua narasumber ini awalnya sama, semuanya tidak ada kepikiran menjadi pemenang. Apalagi melihat peserta lain itu wah sepertinya bagus gitu kan. Mungkin dalam lubuk hati yang paling dalam, ini bisa menang nggak ya? Ada rasa keraguan, ada rasa mungkin kurang percaya diri, dan akhirnya tiba-tiba terpilih menjadi pemenang. Itu pasti kebahagiaan itu akan menyelimuti satu keluarga ya, dari papa, mama, mungkin dari koko, cici gitu kan, dan teman-teman. Dan tentunya dari para pemenang ini pasti berterima kasih juga kepada para pendukung ya. Kalau kemarin saya lihat di perlombaan kalau nggak salah di sekolah Bodhicitta ya. Sekolah Bodhicitta itu pendukungnya sampai ada yang bawa spanduk kalau nggak salah ya, ada bawa spanduk gitu. Saya lupa siapa itu pesertanya bawa spanduk itu. Nah, teman-teman boleh juga sih ini sekilas saja hanya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung. Mana tahu para pendukungnya lagi mendengar di tribun ini. Mungkin dari siapa? Dari Jewin dulu boleh ucapkan terima kasih kepada para pendukungnya gini. Di video silakan Jewin. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan. Oke, thank you. Oke, dari Karin silakan. Terima kasih buat teman-teman aku, buat saudara, mungkin juga keluarga semuanya. Terima kasih banyak karena kalian memang luar biasa. Wih, keren. Dari Jerry silakan Jar. Selamat. Terima kasih kepada teman-teman saya, saudara saya, bahkan keluarga saya, sehingga saya bisa mencapai tempat di sini. Oke, dari Felisa. Terima kasih kepada keluarga, teman, dan guru-guru saya. Bahkan ada teman yang bawa spanduk itu dari saya. Oh, dari temannya Felisa ya. Terima kasih juga kepada guru yang sudah membimbing saya. Oke, nah ini adalah bentuk apresiasi dari para pemenang kepada para pendukungnya ya, mana tahu para pendukungnya lagi mendengar di Tribun Medan ya. Ini adalah sebuah etika yang harus dipraktikkan sebagai pemuda Budis. Oke, hari ini kita akan bahas tentang topik bakti nih. Bakti ini sebenarnya topik yang sangat menarik dan saya kira juga semua anak ini harus belajar juga ya tentang makna bakti kepada orang tua. Nah, kita perlu ketahui bahwa nanti tanggal 16 Juni besok ya, kita akan memperingati International Father's Day atau Hari Ayah Internasional. Makanya kita pada hari ini akan membahas tentang bakti kepada orang tua, baik itu kepada mama maupun juga kepada papa. Nah, kalau saya boleh tahu nih dari Jewin dulu nih kan, yang paling muda di sini kan Jewin. Jewin, kalau saya boleh tahu lebih dekatnya itu sebenarnya ke papa atau ke mama, Jewin? Kalau lebih dekat itu dengan mama, tapi tentu saja sayang dua-duanya. Oke, karena ada kata orang kalau anak cowok lebih dekat dengan papa, anak cewek
anak cowok lebih dekat dengan mama ya, anak cewek lebih dekat dengan papa. Mungkin ini juga masih berlaku ya. Iya, berarti Jewin lebih dekatnya dengan mama ya Jewin ya. Oke, kalau Karin bagaimana nih Karin? Kalau saya sendiri lebih dekat memang sama mama. Oke, lebih dekat dengan mama ya. Oke, tapi keduanya tetap ini ya. Oke, sayang. Oke, kalau dari Jerry gimana, Jer? Saya lebih dekat dengan papa karena sama-sama cowok bisa relate gitu. Oke, bisa curcol ya. Kalau bahasa kerennya sekarang curcol, bisa curhat-curhat di bidang bisnis ataupun di bidang kerjaan dan sebagainya. Nah, Felisa nih gimana? Lebih dekatnya ke mama atau ke papa nih? Kalau saya sendiri lebih dekat sama mama, mungkin karena kita kan sesama perempuan, jadi kita bisa saling sharing cerita, saling melakukan hobi bareng, selainnya sahabat gitulah. Oke, kalau saya tangkap berarti kalau masih kecil itu biasa cowok lebih dekat ke mama, cewek lebih dekat ke papa. Tapi kalau setelah besar itu kebalikannya ya, cowok lebih dekatnya ke papa, cewek lebih dekat ke mama. Ini mungkin lebih ke inilah ya, mungkin sesama gender gitu kan. Kalau cowok yang lebih enaknya ngomong dengan pria, kalau cewek ya mungkin ada privasi yang mungkin agak malu atau agak canggung kalau ceritanya ke papa begitu ya, kurang lebih. Oke, nah ini lebih dalam nih ya, supaya para pendengar Tribuners juga mengetahui sebenarnya nih, kalau boleh tahu apa sih arti orang tua bagi kalian. Ini kan penting nih, harus dijawab dengan baik-baik nih, supaya mana tahu papa mamanya lagi mendengar di studio atau lagi mendengar di Instagram gitu. Nah, saya mulai dari Felisa dulu. Felisa, kira-kira apa sebenarnya arti orang tua bagi Felisa? Bagi saya orang tua itu segalanya. Karena tanpa mereka saya tidak mungkin terlahir ke dunia ini. Oke, berarti orang tua adalah segalanya karena tanpa beliau-beliau tidak mungkin bisa terlahir di dunia ini begitu ya, Felisa. Oke, kalau dari Jerry gimana, Jer? Sebenarnya jawaban saya juga sama dengan Felisa. Orang tua ada segalanya. Mereka mendukung kita, bahkan memprovide apa yang kita perlu. Tanpa mereka kita tidak bisa hidup gitu. Oke, berarti maknanya lebih ke sana ya. Nah, Karin bagaimana, Karin? Menurut saya orang tua itu orang yang paling berperan, paling dibutuhkan, paling di semua kali itu kita tetap butuh orang tua. Oke. Berarti artinya hampir sama juga ya, intinya adalah perannya orang tua itu sangat penting untuk mendukung hingga sampai sekarang ini bisa terpilih juga menjadi pemenang dari Bintang Duta Buddhis. Nah, dari Jewin, bagaimana ini makna atau arti orang tua bagi Jewin? Menurut saya orang tua adalah orang yang sangat penting dan berharga dalam hidup kita. Karena mereka rela mengorbankan diri mereka untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Oke. Nah, berarti kan tadi kan semuanya ini mengatakan ya bahwasanya orang tua itu sangat penting bagi diri masing-masing ya. Apakah dari mulai sebelum terpilih menjadi pemenang, itu tentunya pasti prosesnya juga dari mulai sejak kecil sampai sekarang. Nah, tentunya begini, pasti nih mungkin dari sejak kecil sampai sekarang pernah nggak teman-teman ini merasa bersalah sama papa atau sama mama, kemudian apa yang kita lakukan pada saat teman-teman lakukan nih ya, pada saat teman-teman merasa, sepertinya saya berbuat kesalahan nih sama papa, sepertinya saya buat kesalahan sama mama, apa yang dilakukan? Nah, saya pengen tahu dari Jewin dulu. Jewin pernah nggak merasa bersalah sama papa mama? Tentu kemudian saja. apa yang dilakukan Jewin? Saya meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Pada saat kondisi merasa bersalah itu sudah lama nggak, Jewin? Pernah nggak? Masa kira-kira kapan gitu waktu merasa bersalahnya gitu? Akhir ini atau mungkin beberapa bulan lalu? Mungkin beberapa bulan lalu. Beberapa bulan lalu ya. Berarti setelah merasakan, saya salah dengan papa, saya salah dengan mama, langsung minta maaf ya. Oke, karena zaman sekarang ini kata-kata maaf ini sudah sangat langka ya. Kalau kita sering mendengar adalah 3 magic words ya, ada kata maaf, terima kasih, minta tolong. Ini 3 kata yang sudah sangat langka terdengar dari kalangan pemuda. Berarti Jewin mengatakan adalah pada saat merasa bersalah, maka Jewin mengucapkan maaf kepada papa mama. Nah, bagaimana dengan Jerry? Pernah nggak merasa itu, dan apa yang dilakukan pada saat merasa bersalah itu? Pastinya pernah nih. Terus tanpa kita sadari kita juga melakukannya. Dan biasanya nih, papa saya itu kasih kode-kode bahwa misalnya saya salah. Nah, saya mencoba untuk mencari masalah tersebut, terus saya memperbaikinya. Oke, berarti ada kode-kode gitulah ya. Oke, ini kalau cowok gitu kan, mungkin papa gitu kan biasa kalau langsung ngomong kan
biasanya agak-agak gimana gitu kan. Oke lah, saya kasih kode ini, anak paham nggak ini maksud saya ini. Nah, akhirnya berarti si Jerry juga harus belajar arti sebuah kode juga ini ya. Jadi kan bisa tahu, oh nih papa atau mungkin mama lagi kasih kode nih, kalau sudah salah nah harus langsung praktik gitu kan. Karena apalagi cowok ya, kalau saya tahu cowok itu agak sulit sekali mengucapkan kata sorry, maaf, ya bahasa ininya gengsi lah ya. Kita sesama cowok itu kan punya satu gengsi yang cukup tinggi untuk mengatakan sorry. Tapi Jerry bisa ya kalau contoh ada salah sama papa mama, bisa mengatakan maaf, sorry kepada papa mama gitu? Nah, tentunya bisa dong. Bisa ya, oke mantap. Itu harus karena zaman sekarang ini sudah sangat langka. Oke, bagaimana dengan Karin? Menurut aku tetap setiap anak itu pasti melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Apalagi antara anak dan orang tua itu punya pendapat yang berbeda. Iya. Dalam segi entah masalah hal-hal sepele lah, kadang itu bisa jadi ribut gara-gara pendapatnya itu beda gitu. Jadi yang aku lakukan itu tunggu dulu tenang semuanya, baru bisa menyelesaikannya dengan bicara yang baik-baik. Dan pada saat sudah tahu nih Karin merasa bersalah gitu, apa yang dilakukan kepada papa mama? Minta maaf saja kah? Atau mungkin ada, kalau cewek kan lebih sering curhat gitu, kalau cowok kan iya saya salah, habis itu selesai gitu kan. Nah kalau cewek ada nggak contohnya, ada duduk bareng ngobrol, kenapa saya salah, kenapa gini, mama ada kasih saran, itu ada nggak, pernah seperti itu nggak? Nah sih mungkin lebih ke ngomongin baik-baik lagi semuanya, curhat lagi ya. Kalau cewek itu banyak curhat gitu ya. Oke. Nah bagaimana dengan Felisa? Tentunya sebagai seorang anak pasti pernah ngerasa bersalah kepada orang tua kita kalau berbuat salah. Dan yang saya lakukan itu, saya merenungkan kembali perbuatan saya. Ketika saya menyadarinya, langsung saya ajak bicara kedua orang tua saya, saling cerita gitu, apa sih yang salah, kita cari tahu dan saling minta maaf dan perbaiki. Gitu. Oke, berarti masih lebih banyak bisa curhat juga lah ya gitu kan. Benar. Oke, ini tambahan nih, kira-kira dari teman-teman lebih sering nih buat kesel papa atau mamanya ini. Nah, ini kan kita pengen tahu juga nih. Tapi nggak apa-apa kan, supaya teman-teman tahu lebih seringnya ke siapa gitu buat keselnya. Mungkin kalau dari Jevin, bagaimana Jevin? Lebih sering ke dengan mama. Lebih sering sama mama ya, padahal lebih dekat dengan mama ya. Jadi kalau mata mamanya lagi dengar di sini, berarti Jevin sudah mengakui kesalahan, ya. Nah kalau dari Karin, lebih sering ke mama atau ke papa nih? Lebih ke mama. Lebih ke mama juga. Oke, kalau Jerry bagaimana aja? Ke mama. Ke mama. Felisa? Juga ke mama. Waduh, berarti sama. Berarti ibaratnya mama nih sebagai tempat penampungan ini ya, tempat kesalnya, tempat apanya. Tapi kita kan sering dengar mengatakan surga di telapak kaki ibu. Sering ya, pasti semuanya sudah pernah mendengar itu. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah mengetahui, sudah merefleksikan diri, kita sering melakukan kesalahan kepada mama, berarti next time-nya itu harus direnungkan. Waduh, nggak boleh lagi nih, bisa ya kalau bahasa kerennya bisa gitu ya, nggak boleh lagi membuat kesalahan, buat kesel papa mama gitu, nggak boleh lagi. Oke, nah ini begini, tadi kan kita sudah bahas tentang merasa bersalah nih kepada papa mama. Kemudian kebalikannya, momen apa yang paling berkesan bersama orang tua? Kemudian apa yang paling menarik deh, momen-momen apa yang paling berkesan yang sampai sekarang terus terngiang-ngiang di benak kita masing-masing. Dari Jerry bagaimana, Jer? Menurut saya momen yang paling berkesan itu kita saling berbagi pengalaman. Karena pengalaman mereka kan pasti berbeda-beda. Pasti kita ingin tahu apa pengalaman mereka pas kerja, sehari-hari mereka ngapain. Kan kita merasa tertarik gitu untuk mendengar pengalaman mereka. Lebih ke pengen tahu pengalaman hidup dari orang tua ya, karena kalau kita tahu itu kan ilmu kehidupan itu jauh lebih mahal daripada hanya ilmu pendidikan seperti biasa. Berarti lebih ke pengalaman ya, pengalaman. Berarti sering istilahnya ada waktu gitu, minta waktu papa mama untuk ngobrol, berbagi sharing, itu sering nggak di rumah gitu? Jarang, makanya saya kayak tertarik gitu untuk mendengar, kan jarang nih. Oke. Berarti dia kalau ada kesempatan langsung ingin tanyakan kepada papa mama, langsung ingin, wah ini gimana nih pengalaman apa? Apalagi pada saat contoh nih ya Jerry, lagi mungkin ada kendala gitu, ada masalah. Nah tempat curhatnya adalah pasti ke orang tua yang mungkin lebih pengalaman dibanding kita. Kalau dari Felisa bagaimana? Kalau momen yang paling berkesan bagi saya itu pas makan bareng sih, karena pada momen itu kita bisa saling sharing cerita tentang keseharian kita di sekolah gimana. Karena mungkin
dengan padatnya jadwal orang tua, jadi kita susah ketemu momen yang pas gitu lah untuk ngobrol bareng, makan bareng. Oke, berarti momen yang paling berkesan adalah menghabiskan waktu makan bersama ya. Oke. Nah, ini benar sekali. Artinya memang momen-momen seperti ini sudah jarang terjadi. Apalagi kalau papa mamanya sibuk kerja. Kita nggak bisa menyalahkan papa mama ya. Artinya beliau bekerja juga ya demi siapa ya? Demi anak-anaknya masing-masing gitu kan, menghidupi anaknya masing-masing. Tapi artinya memang Felisa itu punya momen yang paling berkesan pada saat makan bersama. Ya, makanya kalau di dalam suku Tionghoa itu pada saat mau Imlek, Sa Cap Me gitu kan. Nah, itu kan ada namanya Tua Chia. Ya, makan besar gitu, artinya semua keluarga kumpul, kemudian tidak perlu ada kegiatan lain, semuanya makan bareng. Nah, itu juga salah satu momen yang sangat dinanti-nanti, setahun sekali juga. Itu kan setahun sekali ya, tapi kalau untuk sehari-hari nggak perlu sampai nunggu mau Imlek, Sancak Me baru makan bareng sih, saya kira itu sudah terlalu lama sekali ya. Oke, kalau dari Karin bagaimana, Karin? Sama juga mungkin kayak Felisa, karena kalau makan bareng itu pasti lebih banyak ruangnya bersama keluarga. Karena setelah dari makan itu mungkin punya kesibukan masing-masing yang perlu dikerjain juga. Jadi atau ada yang main HP. Jadi semuanya bisa diungkapkan apa yang mau dibilang, apa yang mau dibicarakan waktu makan keluarga bareng-bareng gitu. Oke, berarti sama dengan Felisa ya, adalah waktu yang dihabiskan pada saat makan bareng itu menjadi suatu momen yang sangat-sangat penting sekali yang selalu diingat gitu ya. Dari adik kita Jewin, gimana Jewin? Kalau menurut saya setiap momen itu sangat berharga. Karena kita juga tidak tahu sampai kapan kita bersama keluarga kita. So we need to appreciate every moment we have with our family. Oke, berarti momen apapun itu adalah momen yang sangat berkesan ya. Jadi seandainya nih, katakan contoh nih ya Jewin, tadi kan kalau dari Cici Koko di sini kan ada yang dari belajar pengalaman hidup, sharing-sharing, ada juga kalau pada saat momen makan bareng gitu. Kalau dari sekian momen yang menurut Jewin yang paling berkesan itu kapan gitu? Momen apa nih yang paling berkesan? Apakah jalan-jalan bareng, contoh gitu? Jalan-jalan bareng. Jalan-jalan bareng ya? Ya kalau biasa jalan-jalan bareng kan waktunya lebih sering ngobrol, lebih sering bincang-bincang santai ya. Berarti mau bagi Jewin itu momen yang paling berkesan adalah pada saat jalan-jalan bareng ya. Nah, berarti sering ya dengan papa mama udah jalan-jalan bareng itu setahun mungkin bisa beberapa kali ya jalan-jalan bareng. Oke, nah artinya begini, artinya dari keempat narasumber ini saya belajar bahwasanya para pendengar Tribunnews juga perlu ketahui setiap orang itu, setiap anak ya khususnya, setiap anak itu pasti punya momen yang sangat berkesan. Jadi kita sebagai orang tua yang khususnya sudah punya anak, kita harus mengetahui kapan nih momen-momen terbaik supaya anak-anak ini juga ada waktu, ada ruang untuk diberikan supaya mereka-mereka ini juga bisa berbagi pengalaman, berbagi permasalahan yang mungkin saja selama ini sudah ada tapi tidak bisa diungkapkan karena orang tua juga barangkali terlalu sibuk. Nah, dari hal seperti ini kita harus belajar, kita perlu spare waktu kepada anak, khususnya pada ya paling simpel ya di momen-momen makan bersama tadi ya, seperti tadi contohnya kata Felisa dan juga Karin, momen makan bersama ini adalah momen yang sangat penting, kita bisa ngobrol bareng, tapi ya pada saat makan juga jangan semuanya pegang HP ya. Kalau semua kumpulnya bareng nih, makannya bareng, tapi bareng-bareng pegang HP juga ya itu nggak dapat feel-nya, bener ya. Jadi harus kalau bisa HP itu disimpan dulu, ditaruh di sebuah tempat gitu. Nah, kita makan. Nanti mulailah cerita-cerita bagaimana sekolah, sudah punya pacar belum? Nah, barangkali seperti itu kan. Nah, oke. Kita ingin tanya lebih jauh lagi kepada empat narasumber, yaitu bagaimana seharusnya ya sebagai anak nih ya dari empat narasumber ini, bakti kita sebagai seorang anak tuh kepada orang tua seharusnya itu praktiknya tuh bagaimana gitu. Mungkin boleh mulai dari Karin ya. Kira-kira apa nih seharusnya dilakukan oleh seorang anak sebagai bentuk bakti kepada orang tua? Bakti kita sebagai anak itu bukan hanya sekedar menghormati, bukan hanya berbuat baik saja, tapi menurut Karin itu apapun yang kita lakukan, apalagi atas dasar dukungan dari orang tua, kita harus melakukannya dengan semaksimal mungkin.
Oke, berarti artinya totalitas ya, melakukan itu dengan semaksimal mungkin. Berarti sebagai contoh sederhananya adalah katakanlah di rumah punya banyak pekerjaan gitu. Kalau contohnya Karim memang lagi waktunya santai juga bisa mendukung ya, mendukung kegiatan di rumah, apa kegiatan dari papa atau kegiatan dari mama begitu ya. Oke, kalau dari Jewin bagaimana Jewin? Menurut Jewin sendiri, bakti anak kepada orang tua itu seharusnya mendengar nasihat orang tua, tidak melawan orang tua, dan membantu orang tua. Oke, ini singkat padat jelas ya. Mendengar nasihat, membantu dan tidak melawan. Oke, itu memang jawaban yang memang seharusnya dilakukan oleh semua anak, khususnya yang masih kecil. Karena kalau kita sudah melawan orang tua, kita tidak mendengarkan orang tua juga pasti akan kecewa ya. Orang tua pasti akan merasa sedih. Ini anak sudah dibesarkan masih bandel, tidak mau mendengar, melawan tuh. Kesedihan itu tidak akan dirasakan bagi siapapun yang belum pernah menjadi orang tua. Oke, kalau sudah jadi orang tua kita baru tahu nih, oh ternyata dulu saya pernah melawan orang tua, rasanya nih sekarang anak saya melawan saya tuh rasanya sakitnya tuh di sini. Itu ada seperti lagu zaman dulu ya, ada sakitnya tuh di sini. Nah, kalau dari Jerry bagaimana, Jer? Bagi saya, bakti seorang anak kepada orang tua itu tidak membuat orang tua kita kecewa dan selalu mencoba untuk membuat mereka bahagia. Oke, selalu membuat mereka bahagia ya, itu kunci utama. Kalau dari Felisa bagaimana? Kalau saya juga setuju dengan mereka, dan juga yang paling penting bagi saya itu kita harus menjaga diri kita sendiri dulu agar kita tidak membuat orang kami khawatir. Seperti jangan sampai sakit gitulah. Kalau kita sakit kan bikin orang tua kita khawatir. Terus jaga nama baik keluarga. Lalu sebagai pelajar kita belajar agar tidak mengecewakan kerja keras mereka. Oke, jadi yang saya tangkap itu adalah dua ya. Pertama, jaga kesehatan, kemudian jaga nama baik keluarga. Ini juga sebenarnya sering diucapkan oleh orang tua saya juga pada saat saya ke Medan pertama kali. Ya, beliau selalu menekankan dua hal, yaitu jaga kesehatan baik-baik, kemudian jaga nama baik keluarga. Karena kalau dua hal ini sudah dijaga, maka otomatis hati orang tua pun tenang. Ya, di Medan orang anaknya sudah bagus dan segala macam. Oke, ini tambahan di luar dari ini, kira-kira cita-cita. Saya pengen tahu sebenarnya cita-cita dari masing-masing ini apa sih, cita-citanya apa sih yang pengen dicapai untuk masa depan? Kalau dari Jewin bagaimana, Jewin? Kalau Jewin belum ketemu. Belum ketemu ya, masih meraba-raba ya Jewin ya. Oke, kalau dari Karin? Karin punya cita-cita jadi seorang penyanyi. Penyanyi tentunya, karena sekarang juga jadi seorang penyanyi ya. Berarti penyanyi ini maunya bagaimana? Apakah hanya penyanyi Buddhis doang atau pengen penyanyi di luar dari Buddhis? Di luar dari Buddhis juga saya pengen. Pengen juga ya. Artinya memang benar-benar ingin mengasah kemampuan sehingga bisa menjadi penyanyi top juga ya. Oke, dari Jerry bagaimana, Jer? Bagi saya masih sama seperti Jewin, masih berpikir apa cita-cita saya. Kalau cowok emang biasanya lebih lama ya berpikir, meraba-raba gitu. Felisa bagaimana? Kalau saya sendiri, saya ingin menjadi interpreter. Oh, entrepreneur, oke. Pengusaha ya, oke. Ya, Berarti terinspirasinya dari siapa nih kok mau jadi seorang pengusaha? Apakah dari orang tua terinspirasinya? Apakah dari teman? Apakah dari siapa gitu? Lingkungan sekitar sih. Oh, lingkungan sekitar. Oke. Karena memang tidak semua wanita mau pengen jadi entrepreneur kan. Ada yang mungkin cita-citanya ya mungkin hanya ingin menjadi seorang dokter, contoh nih kan. Tapi cita-citanya Felisa adalah ingin menjadi seorang entrepreneur ya. Oke. Nah, ini yang harus diketahui oleh para pendengar Tribuners juga. Apa harapan dari teman-teman sebagai seorang anak kepada orang tua? Harapan terpendamnya apa nih kepada orang tua? Kalau dari Felisa bagaimana, Felisa? Kalau saya sendiri, saya berharap orang tua saya sehat selalu agar mereka bisa membimbing saya, bisa memberikan kasih sayang, memberikan dukungan kepada saya. Oke, tetap berharap supaya orang tua tetap mendukung ya, memberikan kasih sayang, dukungan baik secara moral maupun material juga ya. Oke, kalau dari Jerry, apa harapannya Jerry? Harapan saya adalah agar orang tua saya tetap memberi doa, dukungan dan kasih sayang kepada saya agar saya dapat menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Doa dan dukungan ya. Dari Karin bagaimana? Harapan saya untuk orang tua saya, setiap anaknya semua juga pasti berharap orang tuanya diberi kesehatan, panjang umur. Kesehatan dan panjang umur. Oke. Dari Jewin?
Jadi sama dengan Cici Karin. Oke, yaitu berharap. Orang tua saya sehat selalu, bahagia dan panjang umur. Oke, luar biasa. Ini doa dari seorang anak yang tulus kepada orang tuanya. Oke, nah ini juga yang harus diketahui oleh para pendengar Tribuners. Bila contoh nih, katakanlah masing-masing tadi kan sudah menyebutkan harapan kepada orang tua, kemudian juga masing-masing sudah punya cita-citanya, kecuali tadi mungkin dari Jewin sama Jerry masih meraba-raba gitu ya cita-citanya ya. Katakanlah contoh nih, orang tua pengen dari kalian itu pengennya A, tapi dari lubuk hati yang terdalam teman-teman pengennya B. Contoh katakanlah orang tua pengen Felisa menjadi seorang dokter, rupanya Felisa nggak mau nih. Felisa ingin menjadi seorang entrepreneur tadi kan. Nah, bagaimana cara Felisa itu ini katakanlah cara Felisa itu ngomong baik-baik kepada orang tua tuh gimana? Kalau contohnya ada case seperti itu. Kalau saya pastinya saya mengajak ngobrol dengan orang tua saya. Sebenarnya maksud saya untuk menjadi itu tuh apa yang saya inginkan, dan saya juga mendengar sudut pandang dari orang tua saya, apa sih yang mereka inginkan dari saya, dan kalau misalkan saya bisa lakukan, saya pasti lakukan. Oke, berarti tetap lebih ke ngobrol dengan orang tua ya, heart to heart gitulah ya bahasa kerennya ya. Oke, kalau dari Jerry gimana, Jer? Jawaban saya itu sama dengan Felisa, ngobrol sama orang tua, mendalami apa yang mereka mau dan memberi ide apa yang kita inginkan. Oke, tetap lebih ke ngobrol ya, ngobrol kepada orang tua. Ini kenapa harus begini, harusnya begitu gitu kan? Oke, kalau dari Karin bagaimana, Karin? Sama juga seperti Jerry dan Felisa. Mungkin setiap semuanya itu bisa diobrolin, bisa dibicarakan dengan baik-baik. Mungkin apa yang saya inginkan, mungkin menurut saya itu mampu, dan apa yang orang tua saya inginkan belum tentu saya mampu. Jadi mungkin bisa didiskusikan lagi. Oke, didiskusikan lagi. Nah, dari Jewin gimana, Jewin? Pernah nggak atau gimana kalau contohnya seperti itu? Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh Jewin? Ngajak ngobrol ya. Oke, berarti semua jawabannya sama ini ya, mengajak ngobrol, bukan berarti langsung harus menolak keras, tidak mungkin langsung dengan cara bentak-bentak, itu kan juga yang tidak boleh dilakukan oleh anak zaman now ya, itu penting sekali. Oke, satu lagi ini sebelum nanti saya ingin minta dari pendapat teman-teman untuk ucapan International Father's Day. Nah, teman-teman boleh ini ya ke pemirsa Tribun juga, dari sekian pengalaman hidup masing-masing yang kepada orang tua, kepada papa maupun mama, pernah nggak merasa oh iya, suatu saat ini saya pengen menjadi apa gitu supaya orang tua ini bisa bahagia? Apa yang harus benar-benar hasrat kuat yang harus dicapai supaya hasrat itu diyakini oleh teman-teman bisa membahagiakan orang tua? Nah, dari cowok dulu deh, dari Jerry. Apa keinginan kuat yang memang ingin dicapai sehingga keinginan itu menurut Jerry bisa membahagiakan orang tua? Apakah menjadi seorang katakanlah pemenang saja, atau mungkin suatu saat ingin menjadi apa sehingga keinginan itu bisa membahagiakan orang tua? Mungkin menurut jawaban Koko menjadi pemenang saja. Pemenang ya, berarti dengan menjadi seorang pemenang itu bisa menjadikan orang tua itu bangga ya, bahagia, bisa istilahnya menjaga nama baik keluarga juga ya. Kalau dari Felisa bagaimana? Kalau saya ingin menjadi orang yang bisa berguna kepada masyarakat sekitar, dan membanggakan orang tua saya gitulah, dengan kerja keras saya menjadi orang sukses. Oke, berarti menjadi orang sukses itu kata kuncinya supaya bisa membahagiakan orang tua. Karin bagaimana, Karin? Menurut saya punya etika yang baik di luar sana itu juga menjadi salah satu hal yang membanggakan orang tua. Terus juga salah satu cita-cita saya itu juga menjadi dukungan yang besar, dan harapan mama juga mungkin menjadi penyanyi yang terkenal, itu juga bisa buat mama bangga. Oke, sadu. Berarti tetap berdasarkan cita-cita ya, itu adalah hasrat ataupun keinginan kuat yang memang harus dicapai sehingga nantinya itu bisa menjadi kebahagiaan bagi orang tua. Jewin, bagaimana Jewin? Mungkin jadi orang yang bermanfaat bagi negara Indonesia.
Woi, luar biasa ya, bermanfaat bagi negara Indonesia. Oke, terakhir nih, ini yang ucapan ya. Saya ingin mendengar adalah ucapan, tolong sampaikan ucapan International Father's Day kepada papa kalian yang mungkin masih atau apakah memang nanti aktif di Instagram atau enggak. Tapi kita pengen mendengar ucapan International Father's Day dari masing-masing. Dimulai dari Felisa dulu, silakan. Halo Pa, makasih ya udah selalu ada untuk aku. Makasih juga udah menjadi ayah yang baik. Terima kasih atas kerja keras Papa. Aku sangat sayang sama Papa. Happy Father's Day, Pa. Oke, thank you kepada Felisa ya. Kemudian Jerry, silakan Jer. Izin pakai bahasa Inggris ya. Oh, boleh, silakan. Hi Dad, I know you have given me everything, your love, your time, and your care. Thanks a lot. I really appreciate those, and I really needed them for my life. Happy Father's Day. Oke, luar biasa. Thank you dari Jerry. Kemudian dari Karin, silakan. Halo Papa yang udah bahagia di alam sana. Terima kasih banyak atas segala dukungan yang selama ini Papa kasih. Hari ini bisa sampai di tahap ini. Mungkin banyak momen-momen yang Papa belum bisa ada kesempatan buat lihat Karin, tapi Mama bisa mendapat peran itu. Happy Father's Day. Thank you. Oke, thank you kepada Karin ya. Tentunya ini menjadi satu momen yang sangat mengharukan karena kalau selagi orang tua masih ada, itu adalah momen yang harus selalu kita ingat bersama, kapanpun, dimanapun. Thank you untuk Karin. Kemudian Jewin, silakan Jewin. My daddy has always been a hard worker. So in this moment, I just want to say, daddy untuk selalu jaga kesehatan. Okay. Karena ya daddy selalu kerja sampai larut malam tanpa memikirkan kesehatan untuk memberikan yang terbaik untuk Jewin. Happy International Father's Day. I love you, daddy. Thank you kepada Jewin. Jadi para pendengar Tribuners, itu adalah ucapan doa ya dari masing-masing kepada papanya, baik yang masih ada ataupun yang sudah bahagia di surga. Jadi artinya adalah kita sebagai seorang anak tentunya harus tahu momen-momen penting, dan kita juga harus menyadari bahwasanya tidak selamanya kita bisa selalu bersama dengan orang tua. Selagi orang tua masih ada, itu adalah momen yang harus selalu diingat, harus selalu dirasakan, dan juga harus kita sebagai anak juga harus ada waktu kepada orang tua. Terlepas dari orang tua sibuk dengan beragam pekerjaan, dengan beragam kesibukannya masing-masing, tapi ujung-ujungnya adalah apapun yang mereka lakukan, semuanya 100% untuk anak-anak tercintanya. Karena dari orang tua kita belajar bagaimana arti kasih sayang, bagaimana arti cinta kasih, bagaimana arti memaafkan, bagaimana arti ketulusan. 4 hal itulah yang selalu kita belajar pada saat kita bersama dengan orang tua. Jadi selagi orang tua kita masih ada, ini adalah momen yang sangat penting untuk selalu kita renungkan bersama, sehingga suatu saat nanti bisa diceritakan kepada anak dan cucu kita masing-masing. Baik, terima kasih kepada Jerry, kepada Felisa, kepada Karin, kepada Jewin yang sudah berbagi banyak hal tentang bakti kepada pemirsa Tribun Medan. Semoga topik ini bisa menginspirasi kepada kita semuanya, dan bagi Bapak Ibu para pendengar Tribuners yang ingin mendengarkan siaran ulang dari Tribun Medan ini, bisa melalui Instagramnya Tribun Medan Daily di bagian Reelsnya. Nanti pada saat setelah diposting, kita bisa terus mendengarkan ulang dan bisa kita bagikan kepada keluarga, sahabat, maupun rekan-rekan semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor Permata Dharma batch ke-39 ini, yaitu kepada Newton Ready Mix, jasa konstruksi dan penjualan material bangunan, dan juga GMI Cleaning Service, jujur, profesional, terpercaya. Terima kasih kepada dua sponsor yang telah mendukung. Semoga bisnis semakin lancar jaya. Dan akhir kata, saya Arifin Halim mewakili seluruh pemirsa, mewakili seluruh panitia dan juga narasumber, mengucapkan terima kasih telah mendengar
siaran langsung dari Permata Dharma ini, dan sampai jumpa lagi di Permata Dharma edisi berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.